Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di kelas Codeners Premium Class bersama saya Widi Saputra. Masih di mastering JavaScript. Kita kali ini akan coba untuk belajar tentang data tipe ya, atau tipe data gitu ya, data types atau tipe data. Nah, di sini kita langsung aja buka ya Visual Studio Code. Kita akan sering banget pakai Visual Studio Code ini karena kita belajar programming, teman-teman. Nah, kita coba set dulu ya di sini new, misalkan materi 3. Ya, kita coba cek dengan tipe data. Oke, drag and drop seperti ini ya. Kita coba yes, I trust the authors. Nah, kemudian di sini kita coba set index.html seperti biasa ya. HTML.25 kita coba set seperti ini ya. Kita akan belajar basicnya dulu teman-teman ya. Jadi untuk nanti projectnya kita akan coba implementasi. Kenapa? Karena dasar konsepnya ini harus ngerti dulu. Kalau misalkan yang konsepnya belum ngerti, itu bahaya gitu ya. Oke, kita coba lanjutkan dulu ya. Di sini kita seperti biasa pakai script. Kemudian kita akan coba apa aja sih yang kita pelajari dalam tipe data ini. Nah, yang pertama kita akan coba set dulu ya, teman-teman. Di sini kita akan coba belajar. Yang pertama adalah ada tipe data null ya, teman-teman, ada null. Kemudian 2 ada undefined. Ketiga itu ada boolean. Ya. Kemudian keempat kita ada number. Kelima kita ada string. Keenam kita ada simbol ya. Gitu ya. Keenam kita ada simbol, ketujuh kita ada big integer. Kita ada big integer ya. Big in, gini aja ya, big integer. Ya, seperti ini. Oke. Kita coba pelajarin satu persatu teman-teman ya. Sebenarnya ada satu lagi yaitu objek ya. Ada satu lagi itu sebenarnya objek. Ini yang objek, nanti kita akan coba bahas terpisah untuk yang objek ya. Oke, ini yang kompleksnya ya. Jadi ini yang kita bilang itu biasanya itu kompleks. Programmer itu bilangnya kompleks tipe data ya. Karena dalam satu tipe data ini ada tipe data lainnya gitu ya. Oke, di sini kita akan coba lanjutkan dulu teman-teman ya. Kita akan mulai dulu dari apa itu yang null gitu ya, tipe data null, apa itu yang biasanya kita akan menggunakan nanti type of ya untuk mengecek tipe datanya. Nah, di sini kita akan coba mulai ya. Misalkan saya coba buat let, misalkan siswa, kita akan coba set sama dengan siswa ini sama dengan null, seperti ini ya, null seperti ini. Siswa ini sama dengan null. Nah, cara kita ngecek tipe datanya, kita bisa set console.log ya, pakai type of namanya teman-teman. Type of, terus kita coba masukin lagi siswanya gitu ya. Nah, di sini kita coba cek dulu teman-teman. View, command palette, open with live server. Nah, kita coba cek dulu ya. Di sini kita coba cek konsolnya teman-teman. Ya, konsolnya kita coba cek ya. Dia bilang di sini. Oke, kita coba cek dulu ya di sini. Tipe data null itu apa sih gitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu gitu ya. Nah, ini kita bisa pelajarin gitu ya, tipe data null itu seperti apa gitu ya. Nah, umumnya tipe data null itu dia itu tidak ada value-nya ya, teman-teman, atau kita bisa bilang itu kosong ya, teman-teman. Nah, biasanya akan timbul berupa objek gitu ya. Terus kemudian biasanya juga kalau misalkan tipe data null itu nanti biasanya hampir sama dengan undefined ya. Jadi null itu bisa juga kita bilang undefined. Nah, di sini dia bilangnya objek ya. Type of-nya siswa ini dia bilang objek ya. Jadi null itu macam-macam ya. Jadi bisa dibilang objek, bisa dibilang juga undefined gitu ya. Jadi memang ada macam-macam gitu. Nah, sekarang misalkan kita pengen coba cek nih, apakah benar gitu ya si null ini sama dengan undefined. Kita coba cek dulu teman-teman. Jadi jangan langsung percaya aja ya. Console.log gitu ya. Null
sama dengan undefined. Ya, kita coba cek dulu apakah dia true atau enggak. Nah, ternyata true ya, teman-teman. Jadi, null di sini kalau kita lihat type of-nya itu object ya. Nah, di sini juga kalau misalkan kita bilang sama undefined itu sama, ya dia bilang sama gitu ya. Jadi memang sedikit membingungkan untuk yang null, tapi kita simpan aja terlebih dahulu ya. Nanti kalian akan tahu biasanya dia kepakainya buat apa. Oke, kita lanjut. Ini yang null ya tadi. Yang null. Seperti ini ya. Nah, kemudian yang kedua adalah undefined gitu ya. Undefined sama dengan null tadi ya. Kalau kita lihat gitu ya. Ini undefined ya. Undefined itu sama dengan null ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat undefined itu sama dengan null. Ya, jadi agak sedikit ambigu ya, tapi nanti kalian akan mengerti apa perbedaannya gitu ya. Ketika kita membahas tentang undefined, ketika kita membahas tentang null. Nah, biasanya undefined itu ya, misalkan kita coba set nih let kepala sekolah gitu ya. Nah, tapi kita nggak define apa-apa gitu ya. Maksudnya kita cuma initiate aja, kita coba deklarasikan variabelnya aja, tapi kita nggak coba inisialisasi apapun gitu ya. Nah, di sini kita coba set misalkan console.log gitu ya. Di sini kita coba set kepala sekolah. Oke ya. Nah, ini nanti dia akan muncul undefined ya, teman-teman. Karena kita belum mendeklarasikan kita belum inisialisasi apa-apa di sini ya. Jadi deklarasi itu kan kita cuma buat seperti ini ya. Inisialisasi itu kita coba ngisi gitu ya. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini belum kita inisialisasi, jadi dia undefined ya. Seperti itu, ini contohnya. Terus kemudian untuk yang number ini gampang banget ya. Atau boolean, kalau boolean itu dia biasanya pakai permisalan ya. Misalkan true or false gitu ya. Dia cuma ada 2 aja biasanya kalau boolean, true or false. Tapi untuk yang boolean ini sepertinya kita akan coba cek ya. Buatnya seperti ini. Boolean. Nah, kita coba buat misalkan saya coba let is active gitu ya. Kita coba set dulu misalkan dia is active. Misal kita coba is active. Pakai camel case ya. Sama dengan true gitu ya. Kemudian let non active sama dengan false. Ya, teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal bilang ya di sini ya console.log. Nah, di sini kita tinggal type of. Kita bilang nih is active ya. Nah, ini kalau kita lihat dia akan bilang kalau ini tipenya lah boolean. Jadi boolean itu cuma true or false, teman-teman. Oke, nah boolean sudah. Number ini gampang sekali. Kalau number ini kita tinggal bilang misalkan number, kita bisa bilang let your age, misalkan seperti itu ya. Misalkan usianya berapa, 31 tahun. Biasanya number itu dia nggak pakai tanda petik ya, jadi langsung seperti ini. Kita tinggal bilang console.log ya. Di sini kita tinggal type of. Nah, di sini kita bilang your age. Tidak akan keluar number ya, teman-teman. Untuk string, gimana untuk string? Nah, untuk string kita tinggal bilang seperti ini ya. Untuk string kita coba let string ya. Coba buat yang string ya. Di sini kita coba buat untuk string gampang sekali. Let misalkan di sini nama. Kita coba set Wiryo Saputra misalkan seperti ini ya. Ini tinggal console.log. Kita tinggal set misalkan dia type of ya, nama. Nanti dia akan muncul string ya, teman-teman. Oke. Nah, kita akan coba yang selanjutnya ya, untuk simbol. Oke, untuk simbol sendiri ini sebenarnya baru ada di S6 ya, simbol. Dia menambahkan primitive type ya. Cara buat simbol itu seperti ini, teman-teman. Misalkan kita coba set ya. Simbol. Kita coba set misalkan let S gitu ya. Simbol. Seperti ini ya, dia pakai huruf besar biasanya. Dan dia anehnya itu dia pakai function ya, teman-teman.
seperti ini. Misalkan simbol, misalkan kita coba set misalkan bar seperti ini ya. Lah, terus kita coba cek lagi nih di sini. Kita coba console.log. Nah, kita coba cek dulu di sini misalkan kita coba cek dulu ya simbolnya itu dia bentuknya akan seperti apa sih? Nah, dia akan seperti ini ya, simbol bar. Nah, terus di sini kita coba type of nih ya. Type of misalkan S. Nah, dia akan cek sebagai simbol. Nah, anehnya lagi di simbol ini setiap kali kita define di awal ya atau kita declare di awal, dia akan berbeda dengan hasil declare yang di yang kedua. Misalkan seperti ini ya. console.log. Di sini kita coba set simbol untuk yang pertama declare sama dengan simbol yang kedua gitu ya. Kita coba declare. Nah, kita coba set. Hasilnya dia akan false karena dia nggak sama nih teman-teman. Setiap kali kita define simbol di awal ya atau declare simbol di awal gitu ya, dengan declare simbol yang kedua itu akan berbeda hasilnya karena dia akan membuat unique value sendiri. Gitu ya. Itu perbedaan antara simbol dengan tipe data yang lain gitu ya, teman-teman. Terus kemudian ada big integer, teman-teman. Big integer itu tipe data yang biasa digunakan buat big data ya. Biasanya yang datanya udah peta-petaan gitu ya. Big integer. Nah, big integer ini biasanya ditandai dengan apa, Mas? Gitu ya. Big integer itu biasa ditandai dengan n di belakangnya. Jadi kalau misalkan ada angka banyak gitu ya, kita coba set misalnya let misalkan kita coba set numero gitu ya. Ini sama dengan misalkan angkanya seperti ini, saya taruh n gitu ya di belakangnya. Nah, ini kalau misalnya kita coba set console.log ya. Di sini saya akan coba set misalkan type of numero gitu ya. Nah, ini akan big integer karena dia ada n-nya. N-nya ini dia biasanya define sesuatu ya. Angka yang benar-benar gede banget gitu ya. Nah, biasanya kita coba panggil dengan big integer seperti ini ya. Oke. Angkanya bisa dibilang hampir mendekati infinity ya. Jadi gede banget sih ya. Nah, terus ada lagi yaitu objek, teman-teman ya. Untuk objek gimana? Untuk objek buatnya seperti ini caranya ya. Objek, kenapa objek dibilang kompleks? Tipe data yang kompleks karena di dalam objek itu bisa ada dua tipe data. Contohnya seperti ini contohnya, misalkan kita coba set let misalkan orang gitu ya. Di sini saya akan coba bilang orang ini sama dengan ya. Kita akan coba set misalkan di sini namanya. Kita akan coba cek misalkan namanya di sini adalah John. Gitu ya. Kemudian untuk umurnya kita set ya 32 tahun gitu ya. Jadi di dalam satu variabel ini atau di dalam satu tipe data ini dia punya ada tipe data lainnya gitu ya. Makanya kita bilang kompleks tipe data. Jadi kalau misalnya kita coba console.log gitu ya. Nah, di sini kita bisa bilang misalkan type of orang ya. Nah, dia akan berbentuk objek. Jadi sekarang jelas ya. Kalian sudah tahu objek, big integer, symbol, string, number, boolean, undefined, null ya. Sudah tahu semua tipe datanya. Pada video selanjutnya nanti kita akan membahas tentang apa itu number, teman-teman. Kita akan membahas tentang number ya. Number itu ada macam-macam ya. Cuma ya yang dipakainya mungkin yang sering dipakai ada floating ya. Ada floating number, nanti yang paling sering dipakai biasanya seperti itu ya. Terus ada big integer juga. Kita bahasnya cuma sedikit doang sih nanti untuk di numbers. Ya, terus nanti ada yang namanya octal number gitu ya. Jadi seperti itu ya, ada integer. Oke? Kita coba lanjutkan di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.